Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Malam itu hujan baru saja reda. Udara masih basah. Aroma tanah basah tercium samar dari jalanan yang sepi. Aku duduk di teras rumah kontrakan. Secangkir kopi hitam di meja kayu kecil di hadapanku. Seharusnya malam ini sama saja dengan malam-malam sebelumnya. Sunyi, dingin, dan membosankan. Tapi entah kenapa, perasaanku mengatakan ada sesuatu yang akan berbeda. 2 minggu terakhir, rumah kosong di sebelahku akhirnya berpenghuni. Seorang perempuan, janda muda yang katanya baru pindah setelah ditinggal suaminya. Namanya Maya. Tubuhnya ramping, wajahnya manis. Rambut hitam panjang sering dibiarkan terurai. Ada sesuatu di dirinya yang membuatku sulit berhenti memikirkan. Dan benar saja, malam itu ketukan di pintuku jadi awal dari segalanya. Lampu padam. Kompleks perumahan gelap gulita. Saat aku sedang mengira-ngira berapa lama PLN akan memperbaiki jaringan, terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok. Aku bangkit, sedikit heran. Saat kubuka pintu, Maya berdiri di sana. Rambutnya agak berantakan. Wajahnya hanya diterangi cahaya lilin kecil di tangannya. "Mas, maaf mengganggu. Boleh saya pinjam lilin? Rumah saya benar-benar gelap." Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Oh, iya, tunggu sebentar." Aku ambil 2 batang lilin dari dapur, lalu menyerahkannya padanya. Jari-jarinya sempat menyentuh tanganku, sentuhan singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. "Terima kasih, Mas. Nanti saya ganti," katanya dengan senyum kecil. Aku tersenyum balik. "Nggak usah, tetangga kan memang harus saling bantu." Sebelum pergi, ia menoleh sebentar. "Mas baik banget. Semoga malam ini nggak terlalu panjang, ya." Malam itu, meski listrik kembali menyala 1 jam kemudian, aku tetap sulit tidur. Sejak peristiwa itu, aku dan Maya makin sering bertemu. Kadang hanya sekadar menyapa di pagi hari ketika ia menyapu halaman. Kadang berbincang singkat saat ia baru pulang dari pasar. Tapi percakapan kecil itu meninggalkan kesan mendalam. Suatu sore, ia datang membawa sepiring kue bolu. "Mas, saya coba resep baru. Takut gagal. Tapi coba Mas cicipi ya." Aku tertawa kecil. Kalau gagal pun saya rela jadi korban percobaan. Kami duduk di teras, bercakap sambil menyantap kue buatannya. Rasanya manis, meski agak gosong di pinggirnya. Tapi ada sesuatu yang lain di sana. Perhatian. Pelan-pelan aku mengenalnya lebih jauh. Maya bercerita tentang suaminya yang meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Tentang keputusannya pindah dari rumah mertuanya. Tentang rasa sepi yang sering datang tiba-tiba. "Aku pengen hidup tenang, Mas. Tapi sepi itu kadang lebih menakutkan dari keramaian," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, tak berani menjawab. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku ingin jadi alasan dia tak lagi merasa sepi. Beberapa minggu kemudian, listrik kembali padam. Anehnya, Maya kembali datang. Kali ini, ia membawa 2 gelas teh hangat. "Mas, saya takut sendirian. Boleh saya duduk di sini?" tanyanya canggung. Aku mempersilakan. Kami duduk di ruang tamu, diterangi cahaya lilin. Suasana temaram membuat obrolan malam itu terasa intim. Kadang aku iri sama orang lain yang masih punya pasangan. Aku sendirian begini. Maya menunduk, suaranya bergetar. Aku terdiam, lalu menyentuh tangannya pelan. Ia tidak menepis. "Maya," panggilku lirih. Ia menoleh. Tatapan matanya begitu dekat. Aku bisa merasakan hangat napasnya. Aroma tubuhnya yang samar-samar. Dunia di luar seolah berhenti. Perlahan, jarak kami menyempit. Sunyi malam jadi saksi bisu.
bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. Maya akhirnya bersandar di bahuku. Mas, aku capek jadi kuat sendirian. Tubuhnya bergetar halus. Aku tahu rasa sepi yang dia maksud, karena aku juga merasakannya selama ini. Malam itu, tanpa kata-kata berlebihan, kami saling berbagi kehangatan. Aku tidak akan menuliskan detail vulgar tentang apa yang terjadi selanjutnya. Tapi ada pelukan, ada tatapan, ada keberanian untuk jujur pada hati masing-masing. Malam itu menjadi malam yang tak biasa. Malam di mana kesepian berubah menjadi keintiman. Malam di mana kami sama-sama berani melepas dinding pertahanan. Mentari pagi masuk lewat celah jendela. Maya masih tertidur di sisiku. Wajahnya terlihat damai. Aku duduk memandanginya lama, menyadari hidupku tak lagi sama. Saat ia membuka mata, ia tersenyum malu. Mas, semalam kita keterlaluan ya? Aku tertawa kecil. Mungkin, tapi aku nggak menyesal. Dia menggenggam tanganku. Aku juga. Kami tahu, hubungan ini rumit. Lingkungan bisa menghakimi, orang-orang bisa bergosip. Tapi kami juga tahu, kami sudah saling menemukan sesuatu yang hilang. Teman, pendengar, pelipur sepi. Sejak malam itu, malam-malamku tak lagi sama. Maya bukan lagi sekadar tetangga baru. Dia jadi cahaya di tengah sepi. Jadi alasan aku menanti malam. Dan aku percaya, bagi Maya pun sama. Karena setiap kali aku menatap matanya, ada pesan yang tak perlu diucapkan. Janda manis ini benar-benar bikin malamku nggak biasa.